Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya official, yang kali ini akan berbagi video dan reaksi video dari Farel Prayoga, dimana dia cerita tentang pertemuannya dengan ibunya. Dan di sini yang bikin kagum itu jawaban dari seorang Farel Prayoga yang usianya belum dewasa sebenarnya, tapi jawabannya itu sudah sangat keren banget, baik banget dalam menyikapi semua pertanyaan yang diberikan pada Farel oleh host-host di televisi ini, yaitu yang pertanyaan tentang sosok ibunya itu seperti apa sebagai dia yang lama gak bertemu ini, yang dari bayi pastinya belum pernah tersentuh oleh kasih sayang seorang ibu kandungnya. Nah di sini pastinya siapapun pasti merasa asing ya kalau pertama kali bertemu. Namun di sini Farel menyikapinya sangat luar biasa. Bagi dia seorang ibu itu adalah bidadari yang tak bersayap. Bagaimanapun keburukan seorang ibu kita, pasti tetap ibu kandung kita. Luar biasa ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke videonya Farel Prayoga ya. Teman itu seperti apa? Aku nggak nyangka sih sebetulnya, karena emang itu kerjaan manajer aku sih. Jadi kayak ini ada di surprise gitu. Kamu berterima kasih sama manajer. Terima kasih kamu, banget. ya. Iya, karena ada yang manajer aku kayak lebih dipercepat gitu ketemu sama ibu. Ketemu di mana? Alhamdulillah. Di rumah. Jadi posisi aku waktu itu baru pulang sekolah. Iya, jadi waktu tuh? Enggak ada planning itu, karena waktu datang ke sekolah tiba-tiba ibu udah di rumah gitu. Jadi waktu aku masuk, loh, gitu. Farel. Dapat kejutan kayak gitu. Iya. Itu kalimat pertama yang keluar dari ibu tuh, ibu bilang apa? Iya. Maafin ibu ya nak. Selesai bro. Masya Allah. Apa yang Farel katakan ketika pertama kali ketemu sama ibu sayang? Nggak ngomong sih aku diem sih kak. Kenapa kok diem? Kan udah lama nggak jumpa. Masih gugup sih ya, karena kayak ya gimana 14 tahun ya, jadi kayak masih Bingung. aku di mana ini, masih asing gitu sebetulnya. Tapi tahu kan sama sesosok ibu kandung? Tahu. Terus gimana? Menurut Farel tuh ibu kandung tuh sesosok yang seperti apa? Ya menurutku dia yang benar-benar bidadari tak bersayap gitu menurut aku ya, karena oke lah, di luar sana sehina-hina apapun ibu kita, tapi itu tetap ibu kandung kita. Betul. Setuju saya. Iya. Farel bisa sukses karena ibu tentunya ya. Iya. Doa ya. Doa. Anak yang masih berusia 14 tahun bisa menjawab dengan sedewasa ini, walaupun gak diasuh dari kecil, tapi hati Farel itu sangat legowo, ikhlas banget menerima kenyataan yang pernah dialaminya saat ini. Farel, berapa lama kemarin ketemu sama ibu? Sehari sih. Sehari ngapain aja? Masih tetap Awalnya memuji ngobrol di ibunya rumah itu cukup yang lama. Setelah itu sorenya pergi ke mall dan jarak beliin HP gitu. Oh, ibu cerita nggak kenapa sampai bisa 14 tahun nggak ketemu? untuk seusiaan. Cerita, benar-benar udah cerita semua waktu ketemu itu. Jadi apa lah? Jadi ceritanya Jadi ceritanya gimana saya? Gimana? Ceritain Iya, dong. gimana? Alasannya kenapa ibu tidak jumpa sama Farel? Gimana ya? kalau Farel mau cerita, Belum siap. belum siap ya. Ya. Baik, kita hargai itu, kamu udah mau berani ketemu sama ibu langsung, ngobrol langsung. Farel, ibu cerita sama siapa sekarang? Gimana? Ibu tinggalnya sama siapa sekarang? Ibu tinggal, jadi ibu sekarang posisinya ada di Banyuwangi. Nah, di Banyuwangi itu emang ibu udah punya keluarga gitu, udah ada suami, punya anak juga. Gitu. Tapi ibu atau Farel ada rencana buat tinggal bareng nggak bisa? Jujur kayaknya aku lebih sendiri sih, aku lebih ngatur hidup aku sendiri. Adanya bantuan manajer aku, mungkin aku lebih bisa termotivasi buat sendiri sih gitu. Karena mau gimana pun, gimana ya, 14 tahun itu cukup lama ya. Iya. Jadi kayak asing gitu. Agak asing lah ya, Iya, walaupun beliaunya ibu kandung. Iya. Tapi walaupun ibu punya suami seperti itu, kamu mau nggak? Kamu maksudnya ada rezeki, punya rumah gitu, bareng-bareng lagi. Walaupun sudah ada bapaknya, kamu Kayaknya gimana ini, jujur aja kayaknya mungkin aku kayak cuman ya nginep beberapa hari, maybe atau enggak
gimana ya, ya mungkin kayak silaturahmi aja ke rumahnya, mungkin kayak gitu-gitu. Oh kayak gitu ya, jadi Iya. nggak mau maksudnya bareng-bareng lagi. 100% tinggal Enggak ya, enggak sih, bisa dibilang gitu ya. karena kamu udah merasa kayaknya tuh terbiasa dengan sendiri gitu. Iya. Oh. Tapi kamu punya adik gak? Bukan kandung. Nah teman-teman, itulah cerita Farel tentang pertemuannya dengan ibunya ya. Di sini Mimin itu membayangin perasaannya Farel ya, yang ketika pertanyaan terakhir ini dia mau apa suatu saat mau tinggal bersama ibu kandungnya. Disinilah pasti Farel bingung juga ya teman-teman. Ini Mimin juga kayak merasakan gitu ya, antara kedua keluarga Farel itu yang dari bapaknya ada ibu tiri, sementara yang dari ibu ada bapak sama juga ya. Dan pasti nggak enak banget di posisi Farel ini. Dan keputusan yang diambil Farel ini sudah tepat ya, dia memilih mandiri, memilih sendiri tanpa ikut menetap sama orang tuanya, baik orang tua yang sebelumnya merawatnya ataupun sang ibu kandungnya. Ini keputusan yang berat, tapi kayaknya ini keputusan yang tepat yang diambil oleh Farel Prayoga ya. Dia sangat kuat dan sudah terbiasa dengan hidup sendiri, udah mencari uang sendiri, dan dari kecil membanting tulang sendiri ya teman-teman. Di sini ikut bayangin gimana perasaannya Farel ya, betapa beratnya dia mengambil putusan ini ya, dimana dia yang masih sangat banget harus tinggal sendiri terpisah dari kedua orang tuanya. Di sini Mimin kayak ikut nahan nyesek perasaannya Farel gitu guys. Oke, semoga Farel kedepannya diberikan kelancaran dalam karir ya, semakin mengalir dan tetap rendah hati dan gak sombong ya, tetap menjadi pribadi Farel yang seperti sekarang, yang baik dan bicaranya juga bagus, bila tetap menjadi idola. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment,